Halo Bung Rocky, kita lanjutin obrolan kita ya. Kita sekali ini salah duga dengan Pak Jokowi. Karena kita menduga kemarin setelah diinstruksikan dalam tanda petik oleh Pak Luhut untuk segera menaikkan harga BBM, ternyata Pak Jokowi itu masih ragu dan menunda dan minta untuk dikaji gitu ya. Ini kan menunjukkan betapa Pak Jokowi pasti sangat khawatir sekali dampak dari kenaikan harga BBM, dan kemudian dia terpaksa untuk sementara ini nutup mata dari teriakan-teriakan terutama Sri Mulyani dan juga menteri-menteri yang lain bahwa subsidi bisa membengkak ini gitu ya. Tetapi di satu sisi lain kita juga jadi pikir ini sebenarnya Pak Jokowi ini gimana sih? Dalam sebuah wawancara yang diunggah di Twitternya Pak Jokowi, kan Jokowi kembali menyinggung soal wacana 3 periode, dan itu boleh-boleh saja. Kata dia, beliau kemudian menyinggung dulu tahun 2019 ada yang ganti presiden, juga boleh-boleh saja, namanya negara demokrasi. Jadi kalau sekarang ada yang minta misalnya supaya mundur juga boleh-boleh saja. Jadi Pak Jokowi menyamakan itu, wacana mengganti presiden dan dengan wacana untuk memperpanjang 3 periode. Iya, tapi Pak Jokowi ada di dalam puncak kekuasaan. Jadi kalau yang boleh-boleh saja untuk saya, kan itu maksudnya tuh. Jadi kita bertanya, apakah Presiden Jokowi paham konstitusi? Itu pertanyaan akademisnya. Nanti ada orang yang bikin disertasi, menulis bahwa ternyata pengertian demokrasi pada Presiden Jokowi adalah hal yang menguntungkan dia tuh. 3 periode pasti menguntungkan presiden, maka boleh-boleh saja tuh. Menurunkan presiden di tengah jalan itu namanya makar, maka tidak boleh tuh. Jadi itu perbandingan kita tuh. Nah kalau mau fair misalnya, jangan larang misalnya kalau ada orang bikin liga boykot pemilu gitu kan. Kan itu masalahnya kan. Memperpanjang dan memperpendek sama aja nilainya tuh. Tetapi di dalam tata bahasa politik presiden nggak boleh mengucapkan itu. Biarkan rakyat yang mengucapkan. Oke, boleh-boleh saja tuh. Tapi presiden paham konstitusi. Dia disuruh untuk memelihara konstitusi. Konstitusi bilang hanya boleh 2 periode tuh. Kan itu intinya kan. Jadi artinya dari awal presiden tidak paham atau bahkan sudah melanggar konstitusi karena membiarkan keadaan ini tidak berketentuan. Mestinya presiden udah bilang stop aja 3 periode karena saya paham konstitusi, maka saya ingin agar supaya pemilu itu justru dilakukan melalui fasilitas KPU, bukan melalui fasilitas musyawarah rakyat. Kan mestinya dia lakukan itu kan. Bahkan musrah itu berbahaya karena KPU nanti tidak punya kegiatan dan fokus masyarakat justru tidak ke KPU tuh. Jadi mestinya perkuat KPU dengan sediakan dana tuh. Itu kalau presiden paham tentang dalil bernegara tuh. Tapi kelihatannya beliau nggak paham itu. Nah soal BBM, tentu ada keputusan di dalam kabinet bahwa Ibu Menteri kan yang paling tahu kalau ide tentang pencabutan subsidi itu dilakukan, ada konsekuensinya tuh. Kalau tidak dilakukan ada konsekuensinya tuh. Tapi presiden kasih sinyal bahwa harusnya tidak dilakukan. Itu berarti Sri Mulyani pusing lagi tuh lakukan penataan. Padahal sebetulnya dalil presiden kan bilang kan kita harga keekonomian tidak bisa tercapai lagi tuh. Jadi ini soalnya tuh. Mestinya sebetulnya dalam kalau menteri-menteri ini bermutu, bilang aja kami mundur aja karena kami nggak bisa memenuhi keinginan presiden yang tidak masuk akal. Karena itu memang tidak masuk akal. Nah ini kan Sri Mulyani sendiri memberikan sinyal, ini kan kalau kemarin 2000 para menteri 502 triliun. Tapi kata Sri Mulyani ada skenario juga. Ini kalau tidak dicabut itu bahkan subsidi bisa membengkak sampai 700 triliun. Jadi kalau sekarang APBN kita sekitar 2.000, jadi udah hampir 3.000 ya saya kira APBN kita, itu kan sebenarnya lebih dari 25% habis untuk itu. Itu yang suara-suara yang pro pada pencabutan. Tapi suara yang tidak sepakat dengan pencabutan tetap saja menganggap bahwa itu kenapa pemerintah masih berpikir tentang IKN, karena Pak Jokowi kan juga memberikan analogi itu 502 triliun itu sama juga bisa membangun satu ibu kota negara baru, kan begitu kata Pak Jokowi. Ya, kelihatannya Pak Jokowi kalau bikin komentar dia nggak pernah ikuti reasoning itu, apa namanya, penalaran yang sehat kan. Jadi dia buat perbandingan hanya untuk menyelamatkan proyek dia sendiri itu. Sambil pada saat yang lain dia seolah-olah ingin supaya terlihat dia tidak pro pencabutan subsidi itu.
Tapi selalu orang lihat kalau nggak pro pencabutan subsidi, ya udah yang IKN itu yang dibatalkan supaya daya beli itu turun, bukan lewat subsidi, tapi ada proyek-proyek lain yang non IKN yang memungkinkan UMKM itu hidup. Kan itu gampangnya kan balancingnya begitu kan. Tapi sekali lagi ini soal kesehatan anggaran yang langsung ada di depan mata, bahwa kalau subsidi nggak dicabut itu berarti 3 bulan lagi 900 triliun lagi harus dibayangkan ke 3 bulan berikut kan. Kan bisa aja APBN itu di tengah jalan juga berubah, mungkin harga komoditas energi turun, bisa juga naik tuh. Tetapi kita mesti minta ketegasan dari Sri Mulyani untuk menerangkan bahwa memang batasnya udah nggak ada tuh. Jadi kalau masih ada deal politik itu artinya Sri Mulyani juga ya jadi pengecut juga kan. Pengetahuan dia tentang makroekonomi, pengetahuan dia tentang keadaan financial market dibatalkan oleh ambisi presiden yang nggak masuk akal tuh. Lain kalau ambisinya masuk akal kan tetap dia menyimpan buat main politik dan buat IKN. Jadi kalau kita tanya apa sih gunanya APBN itu? Ya buat main politik, menyokok orang miskin yang kesulitan BBM itu. Buat apa lagi? Ya buat memastikan bahwa dia akan diingat sebagai orang yang memindahkan jin dari Jawa ke Kalimantan. Ya itu artinya memindahkan IKN, memindahkan ibu kota. Saya pakai aja dalil-dalil sekarang. Kan artinya memindahkan jin kan. Hati-hati, nanti Anda juga dilaporkan lagi kayak Edi Mulyadi. Iya. Ya, untung kemarin sudah terangkan bahwa saya menerangkan itu akademis. Jadi saya udah dong, saya udah pernah terangkan kok di depan pengadilan. Masa saya dipanggil ke pengadilan karena keahlian saya kan absurd lah dong. Oke, tapi gini Bung Rocky ya, kalau kita lihat sekuennya, sebenarnya Pak Jokowi itu sudah sampai sekarang setidaknya udah 5 kali bicara tentang beratnya subsidi BBM ini. Sebenarnya bukan hanya subsidi, itu ada kompensasi juga ya, kompensasi untuk energi. Dan beliau kemudian membanggakan bahwa hanya Indonesia yang berani menanggung seperti itu gitu. Dan sebenarnya kan ini bisa ditafsirkan bahwa Pak Jokowi menyatakan bahwa ini sebenarnya nggak sehat, berat ini gitu. Tapi di satu sisi kemudian ketika para menterinya menyuarakan pentingnya segera penghapusan subsidi, Pak Jokowi tiba-tiba menunda lagi dan orang nganggap ini biasa mainan Pak Jokowi. Jadi dia tak tampil sebagai hero gitu. Apalagi kemudian sekarang beliau menyinggung lagi soal 3 periode. Jadi dia nggak paham apa yang disebut kebijakan. Kebijakan itu di mana-mana ada outputnya, ada outcome, dan ada impact. Kan itu yang mesti dihitung. Kan kabinet berpikir begitu kan. Sri Mulyani pasti berpikir dalam teori itu. Outputnya, outcome-nya, impact-nya. Nah kalau Pak Jokowi, dia sekedar menunggangi apa impact yang menguntungkan dia. Sementara outcome-nya justru buruk buat rakyat, kan begitu kan. Nah kalau di Amerika ini udah dibully habis-habisan, Anda ini Keynesian atau Freudian dalam berpikir ekonomi. Jadi masalah kita ada di situ, ketidakmampuan presiden untuk jujur pada keadaan. Kan ini dia menunggangi keadaan yang justru lagi rapuh tuh. Demi apa? Demi pencitraan. Pada akhirnya begitu. Nah, kita yang belajar macam-macam teori ekonomi dan public policy menganggap bahwa ya buat apa ada mata kuliah di universitas kalau akhirnya kabinet itu diombang-ambingkan oleh 2-3 menit presiden merasa oke, ini pencitraan saya kurang maka saya pro lagi subsidi, oke, pencitraan sudah bagus maka saya mau cabut subsidi itu. Jadi nggak ada hal yang firm dalam kepala presiden itu masalahnya yang saya sering katakan. Ya kalau kita periksa ya apa kapasitasnya kalau itu untuk memimpin selain mengayun di dalam kepentingan dianya sendiri itu, bukan melihat masa depan, itu soalnya. Dan senyampang ini para menteri berdebat soal naik tidaknya BBM, tetapi perdebatan itu sendiri langsung direspon kan di pasar, Bung Rocky, di market itu langsung direspon, pasti harga-harga begitu, jangankan naik, begitu ada isu naik saja, akan naik saja sudah naik, apalagi ini udah digoreng berbulan-bulan. Saya kalau sempat googling sebentar ini, sebenarnya isu ini sudah lama muncul soal kenaikan Pertalite ini. Waktu itu bersama gas 3 kg. Setidaknya pada 1 April 2022 Pak Luhut sudah menyampaikan wacana itu. Jadi kalau April sekarang Agustus sudah 4 bulan. Jadi sebenarnya harganya itu dampaknya sudah berlipat-lipat juga. Itu lepas dari soal kontroversi Pak Luhut yang ngerti keadaan sebetulnya tuh. Kan dia paham di samping kiri kanan dia banyak ekonomi yang pintar tuh, dan memang dianggap dari dulu aja supaya nggak ada lagi menunda sehingga semua variabel jadi cemas lalu pada akhirnya nggak bisa ambil keputusan. Kan kalau dia ambil dari kemarin maka Pak Jokowi harus putuskan oke, demi masa depan kita cabut subsidi itu, tetapi saya juga
demi masa depan saya batalkan dulu IKN, kan enak itu. Sekarang makin lama itu kapalnya itu udah 3/4 tenggelam itu. Apalagi yang mau dilakukan selain bunyi SOS saja udah nggak mampu orang dengar tuh kan. Jadi di awalnya early warning yang awal itu, penanda awal itu mestinya udah diputuskan oleh Pak Jokowi. Tapi kita tahu beliau ini kan man of contradiction, sehingga timbul tenggelam di dalam keinginan dia untuk menyelamatkan diri sendiri itu. Nah, harusnya itu yang juga diwaspadai oleh publik menghadapi soal-soal krisis ke depan, Pak. Presiden Jokowi itu tidak pernah firm dengan bangsa ini. Apa yang mau dia bayangkan ke depan nggak pernah ada tuh. Karena dia sendiri dalam hal-hal yang bahkan menyangkut hak dasar hidup orang itu tidak bisa ambil keputusan. Yang dia bisa ambil keputusan bahwa dia harus tinggalkan legacy, yaitu ibu kota negara. Yang dia harus ambil keputusan bahwa dia mungkin masih bisa terpilih dan diperpanjang 3 periode itu, karena itu mulai diatur strategi di MPR. Itu yang membahayakan negara ini, pemimpin yang tidak tahu arah tapi dia ingin mengendalikan kapal. Itu masalahnya. Ya, kan kita ini sering ya, pengamat, oposisi dianggap sering menggoreng isu gitu. Tapi saya amati dalam kasus kenaikan harga BBM ini justru Pak Jokowi yang menggoreng isu ya. Saya berani menyampaikan itu karena sampai sudah 5 kali Pak Jokowi. Yes, betul memang. Ya memang yang tukang goreng isu ya presiden akhirnya kan. Ya. Tapi orang bertanya kenapa dia mau goreng-goreng isu ya? Ya karena dia cemas bahwa nanti di 2024 kalau dia lengser, maka dia juga akan digoreng masalah-masalah soal mungkin dia enggak tapi anak-anaknya dapat. Sekarang KPK itu batalkan kasus Ubed itu yang menuntut. Kan itu juga sinyal bahwa kok kekuasaan main sampai sejauh itu ya. Padahal sebetulnya biasa aja. Jadi soal-soal ini makin membahayakan kita tuh. Nah itu percepat aja perubahan kekuasaan. Ya. Oh ini Mas Anda Ubed ini laporan soal 2 anak presiden yang, ya, betul. Yang diduga menerima gratifikasi ya. Karena alasannya kalau nggak salah baca di KPK menyatakan bahwa mereka ini bukan pada waktu itu belum juga Gibran itu bukan pejabat negara gitu ketika menerima itu. Nah ini yang kemudian saya membaca analogi yang disampaikan oleh ekonom yang kritis kita, Antoni Budiawan menyatakan begini, kalau ada seorang saya lupa persisnya, misalnya ada seorang gubernur dan kemudian dia mendapatkan dana dari anak yang mendapatkan dana untuk satu hal dan kemudian dianggap bahwa itu bukan sebuah gratifikasi, tapi orang tidak bisa melepaskan posisi dia ketika menerima gratifikasi itu kan sebagai anak presiden. Jadi nanti akan banyak pejabat yang minta agar gratifikasinya diserahkan aja ke anaknya, karena kan dia bukan pejabat negara gitu kira-kira. Ini KPK sendiri yang bikin teori KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. N-nya dia lupa. Nepotisme itu artinya hubungan keluarga tuh. Ya. Nephew, ponakan yang ponakan aja nggak boleh, apalagi anak kan. Kan tuh nepotismenya dari kata itu tuh. Jadi itu juga ngaco. Korupsi itu justru yang paling berbahaya kalau yang bagian nepotismenya itu, karena itu samar-samar. Ya. Nah, kalau yang bagian kolusi itu antara pejabat dengan pemodal segala macam. Tapi nepotisme selalu terhubung dengan tadi hierarki di dalam keluarga tuh. Nah, itu intinya tuh. Jadi masalahnya kita sekarang adalah bahkan KPK itu memalsukan istilah nepotisme untuk menghilangkan tuntutan pembuktian atau tuntutan pemeriksaan pada 2 anak presiden yang dilaporkan oleh Ubed yang adalah peneliti, kan itu soalnya. Ya, dan mereka ini rupanya orang-orang yang menafsirkan secara kaku hukum gitu ya, karena kalau tidak ada norma hukumnya itu tidak bisa ditindak. Dia lupa bahwa norma atau etika itu jauh lebih tinggi di atas hukum kan. Ya itu juga yang mesti kita selalu ingatkan, bahwa kalau sekedar kita baca biasa disebut black letter of law, apa yang tertulis di dalam hukum itu nggak akan ada yang kena pidana. Justru karena korupsi ini berlapis-lapis, maka dipakai istilah-istilah yang memungkinkan semua yang terdeteksi itu bisa diperiksa lebih awal atau ada awal pemeriksaan, kira-kira begitu. Apalagi Ubed secara serius mengumpulkan data, lakukan riset akademis, dan itu comply dengan hal-hal yang beredar di publik, gosip, kasakusuk. Supaya nggak ada kasakusuk ya diperiksa dong tuh. Oke, Bung Rocky, jadi memang ini problem yang sangat serius dan saya minta tidak boleh bosan-bosan untuk bicara soal etika ini ya. Karena cantolannya pasti akan ketemu saja, karena hampir seluruh sektor kehidupan kita sekarang sudah mengabaikan soal etika itu.
Jadi etika first, jadi itu yang ethics, public ethics first itu yang mesti didalai. Karena itu juga berlaku bukan terhadap kita tuntut terhadap presiden, juga pada menteri-menteri. Menteri-menteri yang melihat bahwa kapasitas presiden itu punya potensi untuk membatalkan etika publik justru mesti bersuara tuh. Ya. Nah, Pak Mahfud bersuara atas nama presiden, tapi hanya untuk kasus Kapolri. Mesti diperluas. Pak Mahfud mesti komentari juga bahwa nggak benar KPK harus membatalkan laporan Ubed. Pak Mahfud juga mesti mendorong KPK memeriksa kedua anak presiden, karena supaya itu terlihat bahwa oke, Pak Mahfud nggak sekedar tebang pilih isunya tuh. Kalau isu Kapolri yang langsung dibisikkan presiden, wah langsung gairah tuh, adrenalin Pak Mahfud itu meluap-luap. Kalau yang lain kok diam juga, gitulah. Ya, kita tunggu petunjuk Pak Mahfud, clue dari Pak Mahfud seperti di Kapolri berkaitan dengan kasus Gibran dan Kaisang ini ya, Bung Rocky, dan kita tetap saja menjagain dengan 0%. Yes, 0 is 0. Oke, thank you, Bung Rocky. Oke.